Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban syari'an. Rabbana yassirna wa la tu'assir. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu contoh penerapan maqasid syariah sebagai metode penetapan hukum Islam dalam kasus khususnya hukum perkawinan Islam, ya. Di sini lebih spesifik lagi membahas usia ideal menikah menurut maqasid syariah. Ini kajiannya terhadap 3 hal, yaitu menurut aturan di dalam Undang-Undang Nomor 174 yang sekarang sudah diperbaharui, ya. Lalu berkaitan dengan program BKKBN, program KB itu, ya. Lalu menurut fikih, mana yang paling ideal menurut maqasid syariah. Jadi kita mencoba mendekati hukum baik hukum positif ataupun hukum Islam dengan pendekatan maqasid syariah. Khususnya berkaitan dengan usia ideal menikah. Mana yang paling ideal dari 3 hal itu tadi, menurut hukum positif, menurut BKKBN, dan juga menurut fikih, begitu, ya. Coba kita cek pertama tentang batas umur pernikahan dalam fikih, dalam Al-Quran, hadis, ataupun pendapat ulama. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasan secara resmi, secara teknis, secara spesifik tentang berapa batas umur menikah. Dalam Al-Quran juga tidak dijelaskan berapa batas umur menikah. Yang ada di Al-Quran itu ada salah satu ayat berbunyi seperti 6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikahah. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Ada kata-kata balau an nikah, sampai cukup umur kawin. Cuman di sini tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an berapa umur yang cukup untuk kawin, itu tidak ada. Sehingga dari sini tidak bisa disimpulkan berapa umur ideal untuk menikah, itu tidak ada. Yang penting cukup umur, begitu saja. Dalam hadis juga tidak ada penjelasan secara resmi berapa batas umur ideal untuk menikah. Itu tidak ada. Bahkan dalam hadis yang beredar di masyarakat itu bahwa Sayyidah Aisyah dinikahi pada umur 6 tahun, begitu, ya. Dan bersama Rasulullah setelah hijrah ke Madinah itu pada umur 9 tahun. Walaupun hadis ini banyak kritikan juga, ya. Contoh saya pernah diskusi dengan Buya Husain, Kiai Haji Husain Muhammad itu, ya. Di salah satu pertemuan dengan beliau saya pernah diskusi bahwa menurut analisis beliau berdasarkan sejarah dan hadis dikatakan bahwa usia Aisyah saat menikah itu 18 atau 19 tahun. Ini berdasarkan hadis dan analisis sejarah. Ini penjelasannya panjang, tapi kesimpulannya 18 dan 19 tahun. Tapi walaupun begitu di dalam hadis itu tidak ada penjelasan secara resmi berapa batas ideal menikah. Dalam kitab fikih juga, contoh dalam kitab fikih Madzahibil Arba'ah, juga di karya Abdurrahman Al-Jaziri, ya. Itu juga tidak ada penjelasan berapa umur menikah, itu tidak ada. Di situ hanya dibahas persyaratan calon suami yang akan menikah. Tidak menyinggung sama sekali tentang batas umur menikah. Di dalam kitab menurut Wahbah Zuhaili juga contohnya, syarat menikah itu berakal, baligh, dan merdeka. Ada kata-kata baligh, ini mulai sudah ada persyaratan. Ini menurut Wahbah Zuhaili. Baligh itu berapapun itu kan berbeda-beda, ya. Kalau perempuan bisa 9 tahun, begitu, ya. Bisa sesuai umur minimal haid. Kalau laki-laki yang penting dia sudah keluar mani. Oke, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 174 yang akhirnya diperbaharui itu, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Bagaimana bunyinya? Salah satu yang direvisi itu, kalau dulu di Undang-Undang Nomor 174 bahwa laki-laki itu minimal 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sudah muncul di sini angka berapa umur menikah. Nah, di aturan yang terbaru ini, laki-laki dan perempuan umur minimal bisa daftar di KUA itu adalah 19 tahun. Usia minimalnya adalah 19 tahun. Berarti ada 3 hal yang berbeda dalam fikih, dalam Al-Quran, dan dalam hadis.
termasuk di BKKBN sekarang. Ini program KB itu ya. Menurut program KB ada program namanya pendewasaan usia perkawinan. Jadi ini sifatnya anjuran begitu ya, bukan kewajiban di BKKBN ini. Kenapa? Karena aturannya ada di undang-undang yaitu 19 tahun tadi. Tapi di sini BKKBN menganjurkan perempuan minimal di atas 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Gitu ya. Ini sudah ada anjuran untuk melakukan seperti itu. Mana yang paling ideal? Apa berdasarkan fikih tadi, berdasarkan undang-undang atau BKKBN? Tentu kita harus paham apa tujuan dari syariat itu, maqasid syariah, baik secara ammah, secara umum ya, secara khusus pada pernikahan. Oke, kita bahas secara ammah dulu. Yang ammah itu sebagaimana sudah kita bahas bahwa ammah itu mencakup syariat Islam, tujuan syariat Islam secara umum dalam semua bab. Maqasid ammah ini akan memayungi seluruh bab-bab fikih dari berbagai bab yang ada sampai bagian terkecil. Maqasid ammah ini akan menjadi payung hukumnya. Apa saja? Di antaranya ad-daruriyah al-khams, menjaga agama, jiwa, akal, menjaga nasab dan juga menjaga harta, termasuk menghilangkan kesulitan, menarik kemanfaatan, menghilangkan kemudorotan. Ini maqasid yang menjadi payung hukum terhadap aturan-aturan yang berada di bawahnya, termasuk dalam aturan perkawinan harus sesuai dengan maqasid ammah ini. Lalu kalau secara maqasid khosohnya, secara khusus, di sini saya kutip dari pendapat Syekh Jamaluddin Atiyah dalam kitab Nahwa Taf'ili Maqasidi Syariah ya. Apa saja tujuan dalam pernikahan yang harus menjadi pegangan dari aturan-aturan fikih yang ada, yaitu mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagamaan dalam agama, mengatur pola hubungan yang baik, mengatur aspek finansial. Artinya bagaimana keluarga ini menjadi baik dengan aturan yang ada, keturunannya bagus begitu ya, dan juga tercipta yang namanya sakinah, bahagia lahir dan batin. Ini tujuan dalam pernikahan, sehingga aturan-aturan yang akan merusak aturan ini, maka ini seharusnya dipertanyakan. Nah, begitu ya. Oke, bagaimana dengan maqasid syariah? Nah, ini sudah masuk pada penerapannya. Ingat, yang dimaksud maqasid syariah ini bisa banyak hal. Satu, bisa menggunakan metode at-tarji' al-maqasidi, bagaimana melihat mana yang paling maslahah, sudah kita bahas, atau menggunakan al-adil asy-syar'iyyah al-maqasidiyah, yaitu metode penetapan hukum berbasis maqasid syariah. Oke, Al-Quran dan Sunnah jelas tidak membahas tadi ya, tidak membahas berapa batasan ideal. Walaupun begitu, apakah lalu tidak bisa dibatasi? Begitu ya. Memang Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan, tapi apakah syariat diam tidak memberi batasan? Tentu agar mencapai kemaslahatan, begitu ya. Syariat itu kan, Al-Quran dan hadis itu kan sifatnya umum. Jadi untuk teknis itu perlu aturan-aturan yang bisa jadi dibuat oleh manusia. Contoh pencatatan perkawinan memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi secara teknis seperti itu bisa dibuat oleh ulama, bisa dibuat melalui ijtihad. Agar apa? Agar tujuan-tujuan dalam maqasid itu, dalam syariat itu bisa tercapai. Contoh ya, ulama itu kan dalam merumuskan sebuah fikih muncul yang namanya syarat dan rukun nikah, di mana syarat dan rukun nikah ini berbeda antar madhab. Contoh, bab wali menikah menurut Hanafi tidak wajib, menurut madhab yang lain wajib. Mengapa berbeda-beda? Karena mereka ingin memformulasikan bagaimana tujuan syariat ini bisa tercapai, sehingga syaratnya pun berbeda-beda. Begitu juga dengan penjelasan umur menikah. Walaupun tidak ada penjelasan dalam Al-Quran hadis, tapi boleh ada aturan, ada aturan teknis dari manusia agar apa? Termasuk oleh mujtahid ya, agar apa? Agar tujuan syariah itu bisa tercapai dengan yang baik. Makanya ini bisa didalami, bisa dikaji melalui maqasid syariah. Bagaimana caranya? Teknisnya kita melihat fakta yang ada. Tujuannya tadi kan untuk sakinah, bagaimana keturunan itu
berjalan dengan baik, ada proses regenerasi begitu ya. Bagaimana melahirkan anak itu secara baik, itu kan tujuan pernikahan. Bahkan kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, kitab Maqasidis Syariah Ibnu Ashur itu menjelaskan tujuan utama pernikahan adalah mempunyai anak. Maka tujuan ini harus perhatikan dalam menentukan batas usia ideal menikah. Coba kita lihat perspektif medis. Ini menurut dokter kandungan ya, bahwa usia di bawah 20 tahun itu sangat rawan terjadi penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi ibu dan anak. Kenapa? Karena belum siap rahimnya. Ini menurut salah satu penelitian ini ya. Menurut sosial ekonomi juga bisa jadi mereka belum siap, belum bekerja, belum bisa mendapatkan penghasilan. Ada juga bahaya medis, ini disimpulkan dari penelitian terhadap dokter kandungan. Bisa jadi berat bayi lahir rendah dan ini sangat rentan terhadap penyakit dan bisa berbahaya, bisa berujung pada kematian. Keracunan kehamilan, bisa keguguran pada saat ibu melahirkan. Kesulitan persalinan meningkatkan risiko kanker serviks. Nah, ini lagi menurut dokter kandungan lagi ini ya, Dr. Ahmad Khol Akbar SPOG ini. Melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan, seharusnya yang ideal ya, sesuai dengan kesehatan reproduksi. Jadi menurut dokter kandungan ini, yang sesuai ideal perkawinan itu adalah perkawinan yang ideal adalah sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan keselamatan ibu dan bayi. Dan hal ini bisa terjadi ketika pernikahan di atas 20 tahun. Artinya apa? Ketika terjadi pernikahan di bawah 20 tahun, bahaya itu bisa terjadi. Bahaya baik kepada ibu yang akan melahirkan, itu bisa terjadi kematian, dan juga kematian terhadap ibunya maksudnya, dan juga kepada anaknya. Secara mental juga bisa dikatakan belum siap. Ini secara normal ya, secara umum. Berbeda dengan kasus per kasus, itu beda lagi. Kita membahas secara umum. Nah, termasuk lagi ini dalam satu penelitian. Ini kan melihat ini terjadi maslahat atau mudarat kan melalui fakta, tidak bisa melalui persangkaan saja. Menurut penelitian juga ini dari LKBH Fakultas Hukum bahwa banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Indramayu berakhir dengan perceraian. Padahal menikah itu kan untuk melahirkan keturunan, bagaimana menjadi sakinah. Tapi ternyata bagi pernikahan di bawah umur justru mendapatkan perceraian. Akhirnya apa? Di dalam pernikahannya, tujuan pernikahannya tidak bisa mencapai sakinah. Kalau begitu, secara umum disimpulkan bahwa berdasarkan fakta yang ada, menikah di bawah umur 20 tahun, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Kesehatan bisa bahaya bagi ibu, dan banyak sekali bisa dicek, diteliti begitu ya, fakta tentang ibu yang mati karena melahirkan karena masih usia muda. Itu silakan dicek, itu banyak sekali. Begitu juga terhadap keguguran yang terjadi bagi ibu muda itu di bawah umur itu juga silakan diteliti, itu juga banyak terjadi. Sehingga apa? Menikah di bawah umur itu rentan sekali terhadap bahaya, sehingga tujuan pernikahan itu sulit untuk diwujudkan. Kenapa? Karena membawa mudarat baik bagi ibu ataupun bagi anak. Hifdun nasabnya juga akan sulit terjadi ketika potensi keguguran itu terjadi. Belum lagi tujuan pernikahan sakinah secara mental, secara ekonomi itu sulit tercapai. Buktinya apa? Banyak terjadi perceraian. Ini sekali lagi bisa dibuktikan dengan penelitian-penelitian bagaimana pernikahan di bawah umur ini sangat rentan sekali dan memang banyak terjadi perceraian. Nah, ini kan menarik kalau begitu ya. Sehingga apa? Seharusnya ideal pernikahan itu walaupun tidak dijelaskan secara konkret, secara detail dalam Al-Quran dan hadis, tapi kalau melihat tujuan pernikahan agar membawa kebahagiaan, kesehatan lahir batin bagi suami istri dan juga anak, begitu ya, bagaimana aturan itu berjalan dengan lancar, ad-daruriyah al-khamsah khususnya itu bisa berjalan dengan baik, maka seharusnya nikah di atas umur 20 tahun itu sangat
disarankan. Jadi meskipun di undang-undang itu disebutkan 19 tahun, oke lah itu batas paling minimal mungkin ya. Walaupun menurut dokter kandungan itu masih kurang tepat karena itu masih di bawah 20 tahun. Sehingga yang paling tepat lebih ideal adalah menikah di atas 20 tahun atau minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Saya kira itu yang bisa diterapkan dalam kasus ini. Tentu dalam undang-undang yang lain, dalam hukum yang lain begitu ya, itu bisa dikaji dengan pendekatan maqasid syariah. Undang-undang tentang hukum pidana, tentang hukum perdata, itu bisa dikaji dengan pendekatan maqasid syariah dengan mencari maqasid amahnya apa, maqasid khosohnya apa, bahkan kalau bisa maqasid juz'iyahnya apa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.